warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam forum virtual ini. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan alam, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, dan semoga pula sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa cinta, rindu dan mengharap syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya membawakan tausiah pendek yang berjudul Amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama perlu kita ketahui bersama bahwa banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, mana amalan-amalan ini banyak sekali dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil manfaatnya. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan amalan-amalan itu, setidaknya saya mencoba mengklasifikasikan menjadi dua kategori yang termasuk ke dalam dimensi jasmani dan juga dimensi ruhani. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan-amalan yang termasuk ke dalam dimensi ruhani adalah diantaranya puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan yang lamanya 1 bulan dalam 1 tahun ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita umat muslim yang menjalankan ibadah saum diharapkan bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah puasa ini kita bisa belajar tentang hakikat sabar dan ikhlas dalam menjalani ibadah, khususnya puasa. Dikala kita menahan lapar, dikala kita menahan amarah, maka disitulah ujian kesabaran dan keikhlasan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini, meskipun kita berada dalam suasana pandemi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk menjalaninya sampai pada akhirnya nanti 30 hari kemudian, insyaallah. Hadirin sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu amalan yang bisa kita laksanakan untuk mengisi aktivitas kita selama bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan peringatan, tazkirah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya zikir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad
Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Al-Quran ini merupakan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya zikir yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Zakaria ketika ia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan suara yang lembut. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian selain daripada kita memperbanyak membaca Al-Quran, zikir yang lain seperti halnya membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan jangan lupa sholawat kepada Nabi, itu juga merupakan penting kita laksanakan. Dan hal-hal seperti ini bisa kita laksanakan sambil melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan tidak sulit insya Allah apabila kita punya niat lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa amalan yang termasuk ke dalam kategori dimensi jasmani? Di antaranya adalah yang pertama, kita selaku muslim yang baik harus senantiasa mengutamakan dan memperbanyak mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib, makan yang halal dan juga baik. Kaitannya dalam mengisi aktivitas puasa kita seperti halnya saat kita berbuka puasa, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan makan sahur, karena banyak sekali keberkahan yang nanti akan kita peroleh dalam makanan yang kita makan saat sahur. Rasul SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian semua, karena dalam makanan sahur yang kalian makan, di dalamnya terdapat keberkahan. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, namun perlu kita ketahui, jangan pula kita berlebihan dalam makan makanan meskipun itu halal atau thayyiban, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, israf, bahkan mubazir. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu amalan yang tidak kalah penting adalah dawamul wudu, dimana dengan kita senantiasa dawam melaksanakan wudu, insya Allah jasmani kita, badan kita, tubuh kita akan terhindar ataupun terminimalisir daripada timbulnya wabah-wabah penyakit. Insya Allah dengan kita mampu dawam wudu akan membuat jasmani kita, akan membuat badan kita menjadi sehat dan terhindar daripada kotoran dan juga penyakit, termasuk juga virus, insya Allah. Sahabat insan muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita peroleh, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Akhir kalam, mohon maaf bila mana ada salah kata, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesilapan adalah milik saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur man qala, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.